Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Amalia. Saya mahasiswa dari semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah Pendidikan IPS SD yang dibimbing oleh Ibu Irma Inesia Sri Utami, MPD. Selain itu juga, video ini ditentukan untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tema dan bidang kajiannya, yaitu IPS sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Dan bidang kajian yang saya pilih yaitu konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS SD. Sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut lagi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa pengertian ITM. Pengertian ilmu, teknologi, dan masyarakat. Ilmu adalah kemampuan manusia memanfaatkan akal pikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengetahuan guna mengelola alam dunia. Teknologi. Apa sih itu teknologi? Teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis, dan teknologi akan memberikan pengaruh dalam kelangsungan hidup manusia. Dan manusia pun terus mempengaruhi maju atau tidaknya teknologi tersebut. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kedudukan ilmu, teknologi, dan masyarakat atau disingkat sebagai ITM diperlukan dalam pembelajaran IPS sebab masalah-masalah kemasyarakatan pada era kini tidak dapat dipecahkan hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu semata, tetapi saling keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya dikarenakan permasalahan masyarakat makin kompleks. ITM dimasukkan dalam pembelajaran IPS memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara yang memahami ilmu, pengetahuan di masyarakat, pengambilan keputusan warga negara, membuat koneksi antar pengetahuan, mengingatkan generasi pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Hubungan antara ilmu, teknologi, dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik dua arah yang tidak dapat dipisahkan dan dapat dikaji manfaat maupun kerugian yang dihasilkan. Hubungan antara ilmu dengan masyarakat adalah memberi kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Ilmu sebagai proses dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah kemampuan berpikirnya dalam memecahkan masalah terkait dengan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kebutuhan manusia sebagai individu maupun masyarakat memberikan dorongan yang kuat bagi perkembangan ilmu. Ilmu dan teknologi dapat digunakan untuk memantau kualitas lingkungan. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap pendidikan dan mengatur kualitas lingkungan, dan dengan bijaksana menggunakan sumber alam. Ilmu dapat memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga masyarakat mampu memilih teknologi sesuai kebutuhan. Beberapa pekan terakhir ini, istilah social distancing menjadi kalimat yang akrab di telinga masyarakat. Ini merupakan kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat supaya tetap menjalankan interaksi sosial, tetapi dengan jarak tertentu alias berjauhan. Meski bersifat imbauan, pelaksanaan pembatasan interaksi sosial ini menjadi wajib, terutama di saat jumlah penderita COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Masalahnya, saat ini masih banyak masyarakat yang justru menganggap program social distancing ini adalah program liburan yang diisi dengan kegiatan di luar rumah bersama keluarga atau teman. Media pun meramaikan program ini dengan tagar "di rumah aja dulu" dan tagar "aman di rumah". Manusia sebagai makhluk komunikasi. Masalahnya, tidak semua orang bisa menikmati bekerja dari rumah.
Sebagian masyarakat masih sulit mengubah kebiasaan bekerja dan berkegiatan di luar rumah. Sebagian yang lain juga tidak bisa tinggal di rumah saja karena dorongan kebutuhan ekonomi. Bagi kalangan masyarakat tertentu, kebutuhan komunikasi dan bersosialisasi menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa mereka tinggalkan. Sejatinya, komunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai makhluk sosial. Adapun pendekatan ilmu sosial merupakan gabungan dari pendekatan saintifik dan humanistik, di mana objek studinya adalah kehidupan manusia, termasuk di dalamnya memahami tingkah laku manusia. Dari penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa manusia sejatinya butuh kesempatan secara berlangsung untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan di sekitarnya. Jika merujuk pada teori ini, tentu saja kegiatan social distancing amat jauh dari kondisi ideal hubungan manusia secara humanis. Namun, jika melihat jumlah penderita COVID-19 yang terus naik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, pembatasan interaksi sosial ini bisa jadi salah satu program terbaik untuk menekan jumlah orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pengawasan PDP COVID-19. Selanjutnya, ada digital yang selalu membuat kita tetap berdaya walaupun kita sedang berada di rumah. Nih, bisa jadi yang menjadi masalah saat memutuskan untuk stay at home adalah apa yang saya akan lakukan sepanjang hari. Jika dia seorang pekerja, bagaimana mereka akan menjalankan tugas-tugas rutinnya seperti rapat rutin, mengirim laporan mingguan, juga mendekati calon pelanggan potensialnya. Jika dia adalah seorang pelajar atau mahasiswa, bahkan guru sekalipun, mungkin yang ada di benaknya adalah bagaimana saya bisa memindahkan kegiatan dari ruang kelas fisik ke ruang kelas virtual. Wajar jika Anda berpikiran demikian, sebab pada dasarnya manusia memang sulit menerima perubahan sosial atas diri dan lingkungannya. Perubahan sosial dalam masyarakat biasanya terkait erat dengan nilai sosial, pola perilaku, organisasi, lembaga masyarakat, lapisan masyarakat, kekuasaan, dan wewenang. Kita memang tidak sendiri ketika bingung menerpa bagaimana harus memulai hidup dan berkegiatan dalam ruang maya. Digital membawa masyarakat tetap berdaya meski harus berkegiatan di rumah. Ruang guru, usaha rintisan bidang pendidikan, misalnya menggratiskan layanan skill untuk kelas pelatihan daring di berbagai bidang selama 14 hari. Layanan Kompas ID dan Tempo Digital Platinum juga menggratiskan aksesnya selama sebulan bagi mereka yang membutuhkan informasi terkini. Tak hanya pekerja daya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah juga dapat terjaga dengan bantuan penyelenggaraan dagang seperti Bukalapak dan Tokopedia. Ada yang berbentuk edukasi mitra UMKM untuk berbisnis di tengah pandemi COVID-19. Ada pula yang membebaskan biaya layanan ke mitra penjualnya dan memberikan bebas ongkos kirim kepada konsumen. Ada lagi layanan konsultasi kesehatan yang diselenggarakan usaha rintisan Halodoc. Tak ketinggalan, Grab Indonesia juga memberikan manfaat bagi pelanggannya yang memilih untuk diam di rumah. Ini memang beberapa bentuk kegiatan bisnis yang berorientasi pada kegiatan sosial. Harus diakui, ini adalah bagian dari kegiatan promosi perusahaan untuk meraih pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lamanya. Namun demikian, kegiatan ini cukup membantu masyarakat Indonesia supaya tidak mati gaya saat diam di rumah. Media sosial pun kini telah berkembang. Fungsinya menjadi sarana pembelajaran dan tukar-menukar informasi yang sangat membantu, terutama bagi orang tua dengan anak yang menjalani kegiatan di rumah alias home learning. Sebenarnya, apa sih fenomena yang terjadi pada saat ini? Dapat kita simpulkan bahwa maraknya virus corona telah menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sosial di masyarakat.
di mana salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi. Masyarakat dari yang tidak bisa dan tidak bisa terpaksa menjadi bisa dan terbiasa, hingga akhirnya menjadi bagian dari budaya baru itu sendiri. Dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat, karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi. Tatanan masyarakat baru pun terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi dan melihat bagaimana media berperan menciptakan dan mengelola budaya itu sendiri. Kini tinggal bagaimana masyarakat menyikapi program stay at home dengan penggunaan teknologi yang semakin kerap. Dari kasus COVID-19 ini, kita bisa membuat solusi pemecahan masalah dengan pendekatan ITM. Virus COVID-19 sebagai wabah yang menyebabkan virus ini menjadi penyakit yang menyebar dengan meningkat. COVID-19 melalui pendekatan ITM, yaitu masyarakat bisa mengetahui ilmu dan pengetahuan tentang mengenai virus tersebut, cara pencegahan, dan cara penanggulangannya. Lalu, dengan adanya teknologi, maka selalu bisa menyebarkan hal positif tentang virus tersebut dan cara mencegahnya melalui media sosial. Masyarakat pun harus saling mengingatkan, selalu berhati-hati dalam sosialisasi tatap muka langsung. Solusi pencegahan masalahnya bisa dengan cara pemerintah membuat kebijakan seperti membuat layanan call center, pengaduan untuk masyarakat, memperketat regulasi pengecekan suhu di sarana dan prasarana umum. Saya rasa pemerintah sudah memenuhi standar kesehatan, akan tetapi pemerintah juga dapat melakukan protokol cek kesehatan dari rumah ke rumah yang dapat dilakukan oleh tenaga medis. Cek kesehatan pada setiap rumah memiliki kelebihan tertentu, yaitu jangkauan yang merata dengan kerjasama RT atau RW setempat. Jangkauan pengawasan akan menjadi sangat merata mencakup semua rumah dan warga. Yang kedua, kurangnya potensi penyebaran virus dalam rumah sakit ataupun puskesmas. Jika semua masyarakat yang mengalami gejala penyakit corona melakukan medical check di puskesmas dan melakukan kontak dengan orang yang bahaya sakit, biasa akan sangat rentan terkena oleh penyakit ini, yang menyebabkan gedung pusat kesehatan malah menjadi sarang penyakit. Hal ini dapat dicegah bila tenaga medis yang sudah dilengkapi oleh kesehatanlah yang datang ke rumah, baik ada aduan gejala ataupun tidak, atau masyarakat selalu fokus pada aktivitas pencegahan melalui dengan memulai hidup bersih dan selalu menjaga kekebalan tubuh, mencari berita yang lebih positif, jangan terlalu cemas dengan banyak cerita tentang virus tersebut karena itu bisa sedikit mengganggu kesehatan pikiran kita. Mungkin cukup sekian materi yang saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.